Shalom para jemaat rumah doa sekalian yang ada di rumah. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita fokus ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Mari sembah Tuhan lebih dalam lagi. Ini Bapa, ini kami Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu Tuhan. Kami siap untuk menyanyi dan bersoraklah demi nama-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kau adalah penyelamat kami Tuhan. Kau adalah penyelamat hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Soraklah
bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanku, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Lord, thanks Jesus. Biarlah Tuhan kami terus menyanyikan Kau Tuhan, memuji muliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap ya Tuhan untuk bersorak-sorai meninggikan nama-Mu Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Biarlah Tuhan segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami, segenap roh kami Tuhan, terus lebih dalam lagi Tuhan untuk menyembah Engkau, memuji muliakan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom jemaat rumah doa yang terkasih. Tiba saatnya kita memuji muliakan Tuhan lebih dalam lagi. Kita bangkitkan serukan nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Semua musuh, nama Yesus
kasih Tuhan. Haleluya, bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu di masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan hidup air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan berlari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Mari kita bersama tundukkan kepala dan berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah penolong dalam hidup kami. Firman-Mu adalah janji yang tidak pernah gagal. Kami berdoa agar pada hari ini ketika kami mendengar firman Tuhan dimanapun kami berada, baik di ruang ibadah maupun di rumah maupun di mana saja, biarlah firman ini boleh berkuasa mengubah hidup kami dan membawa kami menjadi anak-anak-Mu yang sungguh-sungguh taat kepada firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah solusi buat semua masalah kami, dan kami percaya juga Tuhan bahwa ketika kami mendengarkan firman, maka segala kelemahan dalam tubuh kami, sakit penyakit kami, Tuhan sembuhkan. Dan ketika firman diberitakan, kami tahu juga segala ikatan roh jahat boleh dibebaskan, dilepaskan, dan dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa agar Roh Kudus memateraikan firman ini ke dalam hati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita sebagai gereja Tuhan seringkali disebut oleh Alkitab dalam sebutan yang banyak hal yang berbeda-beda. Yang pertama, kita disebut sebagai anak Tuhan, kita disebut sebagai mempelai Tuhan, kita disebut sebagai tentara Tuhan, kita disebut sebagai hamba Tuhan. Tetapi pada hari ini saya secara khusus ingin menjelaskan tentang satu sebutan gereja Tuhan yang begitu relevan dengan gereja di akhir zaman ini. Karena kita tahu bahwa menjelang kedatangan Tuhan, gereja Tuhan itu harus menjadi gereja yang dewasa. Ya, gereja Tuhan menjadi gereja yang memiliki karakter seperti Kristus. Gereja Tuhan adalah gereja yang memiliki sifat dan kuasa yang sama seperti Yesus. Dan itu sebutan buat pribadi yang cocok menjadi seperti Yesus, tidak ada yang lain kecuali mempelai Kristus. Hari ini kita akan belajar bahwa kita semuanya anak Tuhan ini adalah mempelai Kristus.
Dan itulah yang Tuhan harapkan. Kita semuanya bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi mempelainya Kristus. Kita menjadi sama seperti Kristus. Kita melakukan hal-hal yang sama seperti Kristus. Kita memiliki pikiran yang sama dengan pikiran Kristus. Kita memiliki hati yang sama dengan hati Kristus. Dan itu hanya terjadi kalau saudara menjadi mempelainya. Ya, saya 30 tahun menikah dan saya punya istri, ya. Dan pada waktu saya pertama bertemu istri, kita dua pribadi yang berbeda. Tetapi kita menjadi satu. Dua menjadi satu. Begitu kita menjadi satu, saya mempelai pria dan istri saya mempelai wanita. Ketika kami menjadi satu, sifat-sifat kami menjadi satu. Dan apa saja yang saya lakukan, istri saya lakukan. Ya, istri saya bukan pendeta tadinya, ya, tapi begitu saya jadi pendeta, dia ternyata bisa juga menjadi pendeta, ya. Waktu saya jadi seorang businessman, dia juga bisa menjadi seorang businesswoman. Waktu saya menjadi seorang dosen, dia juga menjadi seorang dosen. Ya, kemudian ketika saya menjadi seorang gembala, dia menjadi seorang ibu gembala. Jadi apa saja yang saya lakukan, istri saya segera menyatukan diri dengan saya dan menjadi satu dengan saya. Itulah artinya mempelai Kristus. Dan hari ini kita akan belajar apa yang menjadi kerinduan Tuhan ketika kita menjadi dewasa. Itu kita akan lihat dalam hubungan suami dengan istri. Ya, hubungan suami dengan istri adalah yang paling cocok menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat, dengan gereja Tuhan. Ya, mari kita lihat dalam kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan baca bersama-sama Efesus pasal 5 ayat 24 sampai ayat 27. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat dan kerut yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tak bercela. Dan kemudian terakhir dikatakan di ayat yang ke-32, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Pada waktu Tuhan menceritakan tentang hubungan suami dengan istri, bagaimana istri harus tunduk kepada suami, itu menggambarkan bagaimana gereja Tuhan sebagai mempelai wanita harus tunduk kepada Kristus sebagai mempelai pria. Dan apa yang Tuhan inginkan dari gereja Tuhan? Gereja Tuhan harus menjadi seperti seorang istri, seorang mempelai yang melakukan persis apa yang suaminya lakukan. Ya. Saudara, kalau suami istri dua menjadi satu, si istri mau jalan sendiri, tidak ikut suami, itu bukan suami istri. Ya. Suami istri itu digambarkan menjadi satu kesatuan, satu tujuan, satu hati, satu pikiran, satu visi. Itulah suami istri. Ya, kalau suami istri, istrinya ke kanan, terus padahal suaminya mau terus. Ya, nggak bisa, saudara. Karena firman Tuhan katakan kalau gereja Tuhan mau menjadi mempelai Kristus, gereja Tuhan harus melakukan yang Kristus anggap penting lakukan. Saudara, Tuhan Yesus tidak menginginkan gedung gereja. Tuhan Yesus tidak menginginkan kita aktif dengan segala macam kegiatan core kita. Tetapi dia inginkan gereja Tuhan itu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, Tuhan inginkan itu. Tetapi kalau sekarang gereja Tuhan sibuk dengan hal-hal yang lain. Padahal Tuhan Yesus sibuknya nggak ada yang lain. Ya, dia nggak kepengen bikin bait Allah yang seindah bait Allahnya Salomo. Enggak. Bahkan dia katakan, saya nggak butuh ini bait Allah Salomo. Nanti ini akan roboh. Ya, tetapi yang aku inginkan adalah setiap orang boleh diselamatkan. Nah, kalau Tuhan Yesus sebagai suami kita, kita ini istrinya, Yesus sangat sibuk untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, sedangkan kita istrinya sibuk belanja, gitu kan. Istrinya sibuk ngelakuin yang lain, tidak melakukan apa yang suaminya inginkan. Ya.
Istri saya tadi saya katakan, waktu saya businessman, dia menjadi businesswoman, bantuin saya di kantor bisnis saya. Waktu saya punya sekolahan, saya jadi dosen, dia juga ikut jadi dosen. Waktu saya jadi pendeta, dia ikut jadi pendeta. Saya jadi gembala sidang, dia ikut jadi gembala sidang. Saya berkhotbah, dia ikut berkhotbah. Apa saja yang suami punya visi, suami punya misi, suami punya kerinduan, maka istrinya akan sama hatinya. Ya, tetapi kalau kita lihat sekarang, Yesus hatinya kepada jiwa-jiwa yang terhilang, hatinya untuk selamatkan jiwa-jiwa supaya mereka menjadi kudus, tak bercacat dan tak bercela. Tetapi si istri ini tidak tunduk kepada suami, tetapi si istri ini mau jalan sendiri. Itu yang terjadi. Gambaran gereja Tuhan sebagai istri sangat tidak cocok dengan mempelai Kristus. Kalau kita mau menjadi gereja yang dewasa, menjadi mempelai Yesus, maka kita harus ikut apa yang Yesus lakukan. Kita harus tunduk melakukan apa yang Yesus anggap penting. Saudara, pada waktu Yesus ada di muka bumi, saudara pernah lihat Yesus menganggap penting adanya gedung ibadah, adanya macam-macam acara-acara yang lain? Enggak. Yesus cuma anggap penting kalau kita selamatkan jiwa. Maka dia memuridkan 12 murid, kemudian memuridkan 120 murid, kemudian memuridkan 3.000 jiwa. Terus fokusnya Yesus adalah kepada memuridkan. Fokusnya Yesus supaya orang yang tadinya berdosa menjadi orang yang benar. Maka kita lihat di dalam ayat yang ke-26, untuk apa? Untuk menguduskan, untuk menyucikan, memandikan dengan air dan firman. Itu yang menjadi kerinduan hati Yesus, supaya orang disucikan oleh darah Yesus, supaya orang dibaptis, disucikan dengan firman Tuhan. Dikatakan di sini, dan si pria ingin supaya wanita itu disucikan dengan air dan dengan firman, sehingga si wanita ini tak bercacat dan tak bercela, dan menjadi seorang wanita yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Padahal tadinya kita semua adalah orang berdosa. Tetapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita dijadikan seorang yang cemerlang, tanpa cacat dan tanpa kerut. Bukan dosa kita yang dilihat, tetapi karena kebenaran ketaatan Yesus menjadikan kita menjadi mempelai yang cemerlang. Nah, setelah itu, setelah kita menjadi jemaat Kristus yang kemudian diangkat menjadi istrinya, maka kita harus menjadi seorang istri yang tunduk kepada suami. Ya. Kalau yang sebagai suami istri, istrinya punya kekasih lain, ya, itu namanya selingkuh, saudara. Ya. Jadi kalau gereja Tuhan tidak melakukan misi, gereja Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang terpenting buat Tuhan, yaitu memberitakan kabar baik dan menyelamatkan jiwa, tapi gereja Tuhan sibuk dengan segala macam agenda-agendanya sendiri, maka berarti gereja Tuhan sudah selingkuh, saudara. Tidak melakukan apa yang si sang suami, mempelai pria itu ingin lakukan. Gereja Tuhan sudah tidak tunduk, tidak punya visi lagi yang sama seperti visi sang suami, tidak punya visi yang sama lagi seperti visi dan misi sang suami. Tujuannya, hatinya tidak lagi seperti hati sang suami. Menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, Tuhan ingin saudara dan saya menjadi mempelainya. Dua menjadi satu, saudara menjadi satu dengan Tuhan. Kristus adalah mempelai pria, dan kita semua gerejanya adalah mempelai wanita. Saudara, dikatakan mempelai itu artinya satu hati. Mempelai itu artinya satu visi. Ya, bukan hubungan seksnya, ya. Memang ada penyalahgunaan, ya. Ada orang yang menyebut mempelainya Allah. Kalau mau bunuh diri, ya pasang bom. Kalau mati nanti jadi mempelai Allah katanya. Ya, tapi tujuannya apa? Tujuannya supaya punya bidadari di surga. Ya, itu pikirannya bukan itulah, saudara, ya. Ya, udah ngebom, bunuh orang, terus mau jadi mempelainya Tuhan. Kemudian di sana mengharapkannya dilayani sama 72 wanita lagi. Aduh, itu kacau sekali, saudara, ya. Kita ditipu habis-habisan oleh karena kebenaran kita tidak tahu. Tetapi saudara, yang Tuhan ingin, gereja Tuhan juga sekarang banyak yang tertipu. Ya, sibuk dengan segala agenda yang lain, dengan cari uang, cari harta, cari pangkat, kumpulkan
segala macam yang tidak dibutuhkan. Kumpulkan mobil, kumpulkan rumah, kumpulkan uang, semuanya kumpulkan, gelar. Boleh saja saudara punya gelar, boleh saja punya mobil, tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan supaya kita semuanya boleh mencari dan menyelamatkan yang hilang, dan menjadikan mereka orang berdosa percaya kepada Tuhan, supaya yang berdosa disucikan, dikuduskan, menjadi tak bercacat dan tak bercela. Itulah yang menjadi hatinya Tuhan. Kalau gereja Tuhan di hari terakhir ini ingin menjadi gereja yang dewasa, ingin disebut sebagai mempelai yang setia, jangan selingkuh, saudara. Selingkuhnya di mana? Selingkuhnya kalau kita tidak melakukan apa yang menjadi visinya Tuhan. Kalau kita tidak lagi menjadi satu hati dengan Tuhan, kalau kita tidak lagi tunduk kepada apa yang Tuhan Yesus anggap penting. Tuhan Yesus pada waktu di bumi ini, ribuan orang ingin menyanjung-nyanjung dia, tetapi dia menghindari. Ya, dia lebih senang tiap-tiap orang satu persatu, satu jiwa diselamatkan, satu jiwa diselamatkan, satu jiwa diselamatkan. Tidak ada salahnya saudara mempunyai gedung, tetapi kalau hari ini gereja punya gedung hebat-hebat, tetapi tidak melakukan pemuritan dan tidak memenangkan satu jiwa, ya, saudara, kita mau kembali kepada Tuhan, karena Tuhan yang terlebih dulu mengasihi kita. Sebagai suami istri, saudara, saya yang datang kepada Ibu Ita pada waktu dia masih hidup, saya yang mengatakan, aku memilih engkau menjadi pasanganku. Sama seperti gereja Tuhan, kita nggak memilih Tuhan Yesus, enggak. Tuhan Yesus yang datang kepada kita dan dia panggil kita, dia pilih kita. Setelah kita dimahkotai menjadi sang mempelai, diberikan hidup kekal, diberikan jaminan tidak akan pernah ditinggalkan untuk selama-lamanya, kemudian kita hanya selingkuh, saudara. Padahal Tuhan Yesus setia. Ketika kita nggak setia, dia terus setia. Ketika kita jatuh, dia tetap setia. Ketika kita jatuh bangun dalam dosa, dia tungguin kita. Dia katakan, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Saudara, mari saudara, kalau kita pernah jatuh bangun gak masalah, Tuhan terima kita apa adanya. Tetapi jangan sampai menjelang hari-hari terakhir ini, saudara, kita tidak memiliki hatinya Tuhan. Kita tidak memiliki apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Tuhan rindu supaya banyak orang yang berdosa dibuat menjadi cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut. Bagaimana manusia yang berdosa bisa menjadi cemerlang, tanpa cacat dan tanpa kerut? Apabila mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, dan darah Yesus memandikan mereka. Mereka dibaptis, dikuduskan dengan air dan firman, dan kemudian ketika keluar, mereka menjadi ciptaan yang baru. Itulah yang Tuhan inginkan. Mari saudara, hari ini biarlah Tuhan mengetuk hati kita masing-masing, supaya yang penting dalam hati Yesus menjadi yang penting dalam hati kita. Yang tidak penting dalam hati Yesus jangan menjadi yang penting dalam hati kita, supaya kita satu hati. Ketika kita menjadi percaya, kita disatukan oleh Tuhan. Saudara tidak perlu minta Tuhan berkati aku, Tuhan berikan aku ini, berikan aku itu. Saudara, dia mempelai yang tahu semua kebutuhannya. Tidak pernah saya makan enak, istri saya nggak enak makannya, nggak pernah, saudara. Nggak pernah saya naik pesawat, naik first class, istri saya taruh di kelas ekonomi, nggak pernah. Nggak pernah saya punya mobil bagus, istri saya mobil jelek, nggak pernah. Selalu apa yang saya punya, istri saya punya juga. Ketika kita menjadi satu hati dengan Tuhan, saudara nggak perlu minta apa-apa. Ya, jangan lagi berdoa, Tuhan aku mau ganti mobil, kasih mobil yang lebih bagus, jangan saudara. Minta hati Tuhan supaya aku boleh melakukan apa yang Tuhan anggap penting, yaitu menyelamatkan yang terhilang. Itu hatinya Tuhan. Sejak dia datang, dia punya misi satu, memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Begitu dia mati di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Untuk apa? Menyelesaikan misi supaya dosa semua manusia tidak diperhitungkan Bapa. Supaya dosa semua manusia dihapus dan Tuhan memberikan kepada kita jubah yang baru, jubah kebenaran, dan dia sucikan kita
sehingga pada saatnya kita bertemu dengan Bapa di sorga, Bapa tidak melihat sedikit pun noda di dalam diri kita. Kenapa? Karena darah Yesus sudah membasuh kita. Kita menjadi milik kepunyaan Tuhan yang tak bercacat, tak bercela. Tidak ada kerut, tidak ada noda. Dan kita menjadi mempelainya. Yang pada kitab Wahyu dikatakan akan ada pesta perkawinan di mana kita sebagai jemaatnya akan disandingkan dengan Kristus sebagai mempelai pria. Mari saudara miliki visi, satu saat semua bangsa akan diselamatkan dan kita semua akan menjadi satu dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan ada yang binasa. Tuhan ingin segala suku, segala kaum, segala bahasa, semuanya mengenal bahwa Tuhan adalah juru selamat, bahwa Tuhan adalah gembala yang ingin supaya tidak ada domba yang binasa, tetapi semuanya akan dipelihara, dijaga, dilindungi dan menjadi domba Tuhan yang tidak akan kekurangan satu apapun selama-lamanya. Inilah kerinduan hati Tuhan, saudara. Mari Bapak Ibu, kalau saudara memiliki hati satu dengan Tuhan, milikilah yang terutama dalam hidup saudara. Untuk selalu bersaksi tentang kekasih kita, bersaksi tentang mempelai kita. Ya. Istri itu di mana-mana yang ditonjolkan suaminya, saudara. Ya, sampai-sampai namanya, istri saya itu namanya Betariana Prawiro, karena keluarganya keluarga Prawiro, ya. Masih keluarga Paradius Prawiro, ya. Tetapi begitu kawin sama saya, berubah. Betariana Utomo. Nah, karena dia ingin menonjolkan suaminya. Dia ingin menghormati suaminya. Dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah dia seperti engkau hormat kepada Allah. Ketika kita semuanya sebagai gereja Tuhan ingin memamerkan suami kita, memamerkan Yesus Kristus kepada dunia, mari kita bersaksi. Saya dorong saudara belajar menulis kesaksian singkat. Bagaimana hidup saudara sebelum kenal Tuhan. 1 menit. Dulu saya orangnya sangat gampang marah. Saya sering frustrasi. Saya sering kecewa. Tetapi ketika saya menerima Yesus, Yesus saya undang masuk dalam hati saya. Pada waktu itu hidup saya berubah. Saya menjadi tenang. Ketika saya menerima kasih Yesus, hidup saya menjadi penuh dengan kedamaian. Dan saya tidak lagi menjadi orang yang suka mendendam dan marah. Itulah karya. Bukan diri saya, tetapi karya Kristus yang menjadi juru selamat saya. Nah, ketika saudara belajar bersaksi seperti itu, saudara cuma waktu 3 menit saja. Ya, yang menit pertama ceritakan saudara dulu, menit kedua ceritakan bagaimana Yesus masuk dalam hati saudara, menit yang ketiga ceritakan bagaimana hidup saudara setelah Yesus masuk dalam hati saudara. Haleluya. Itulah 3 menit kesaksian penginjilan yang bisa dilakukan oleh semua orang. Saudara tidak perlu 1 jam, 3 jam untuk bersaksi. Saudara perlu 3 menit saja untuk bersaksi. Kalau saudara bangga dengan sang mempelai pria, kalau saudara bangga dengan Kristus juru selamatmu, ceritakan Kristus kepada semua orang. Jangan saudara tutup-tutupi, jangan malu dan jangan takut. Karena Kristus sudah pilih saudara. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan sudah memilih saya untuk menjadi satu dengan Dia. Oleh sebab itu, apa yang penting buat Yesus, aku ingin penting buat hidupku juga. Saudara miliki tujuan yang sama dengan Yesus, miliki visi yang sama dengan Yesus, miliki misi yang sama dengan Yesus, maka hidup saudara tidak akan pernah sama lagi. Engkau tidak pernah akan ditinggalkan, engkau tidak akan pernah kekurangan satu apapun. Karena Dia suami yang akan mencukupi segala kebutuhan istrinya. Dia adalah mempelai pria yang tidak akan pernah gagal untuk bersama-sama dengan Dia melaksanakan apa yang menjadi amanatnya. Yang terpenting baginya, biarlah menjadi yang terpenting bagi saudara dan saya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita hampiri tahta kasih Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ku datangi tempat tahta kudus-Mu Tuhan. Biar aku menemukan jantung hatiku, bahwa Tuhan ingin supaya hatiku sama seperti hati-Mu. Tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatiku Sebagai dupa yang harum, sebagai dupa yang harum persembahanku, dan ku cium kaki Rajaku. mari katakan, ku datangi tempat tata kudus-Mu, ku temukan jantung hatiku sebagai dupa yang harum. sebagai Inilah penyembahan kami Tuhan. Engkaulah persembahan Yang kami sembah, kami tinggikan, ku cium kami kagumi, kaki dan kami akan saksikan kepada semua orang. tata kudus-Mu, ku temukan jantung hati Sebagai dupa yang harum, sebagai dupa yang harum persembahan-Mu, dan ku cium kaki Rajaku. Rajaku, kaki Rajaku. Dia begitu mencintai saudara. Dia ingin saudara menjadi mempelainya yang dewasa. Dia menjadikan saudara satu dengan Dia, sehingga engkau tidak akan pernah binasa selama-lamanya, karena engkau di dalammu ada Yesus. Engkau satu daging dengan Dia, engkau satu tubuh dengan Dia. Oleh sebab itu biarlah engkau juga satu jiwa dengan Dia, satu hati dengan Dia, satu tujuan dengan Dia. Jangan kita menjadi gereja yang telah disatukan oleh Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan Yesus, tetapi kita punya tujuan yang lain, kita punya visi yang lain, kita punya hati yang lain. Yang kita kasihi bukan jiwa-jiwa, yang kita kasihi barang-barang di dunia ini, yang kita kasihi pangkat kita, jabatan kita, kekayaan kita. Padahal Tuhan lepaskan semua yang Dia miliki di sorga, datang telanjang di muka bumi, tanpa sehelai baju Dia disalib karena cinta kepada saudara. Karena Dia ingin supaya saudara ditebus dari dosa saudara, supaya engkau cemerlang, tak bercacat, tak bercela. Dan sekarang setelah saudara dikuduskan, disucikan, diselamatkan, maukah saudara menyatukan hati saudara dengan hati Tuhan? Maukah engkau melepaskan yang lain yang bukan menjadi tujuan Tuhan? Jangan itu menjadi tujuan saudara. Tuhan tahu kau butuh mobil, Tuhan tahu kau butuh rumah, Tuhan tahu kau butuh uang. Itu akan dicukupkan. Mana ada suami yang membiarkan istrinya kekurangan. Yesus mempelai yang akan mencukupi segala kebutuhan saudara. Tapi biarlah hati saudara mau diubah, tidak mengasihi yang lain yang ada di dunia ini, tapi mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Seperti Tuhan Yesus, Dia mempelai pria. Dia ingin supaya jangan ada yang binasa,
demikian juga hendaklah kita mau menjadikan yang utama dalam hati Tuhan menjadi tujuan hidup kita juga. Ketika kita menjadi satu dengan Tuhan, biarlah tujuan hidup kita satu dengan tujuan Tuhan Yesus untuk selamatkan jiwa-jiwa. Dan karena Kristus begitu mengagumi saudara sebagai mempelainya yang cantik dan bercacat tak bercela, oleh karena telah disucikan dengan darah Yesus, biarlah kita boleh bersaksi kepada semua orang bahwa kita dibuat tak bercacat, tak bercela, dosa kita diampuni, dosa kita tidak diperhitungkan, dosa kita tidak diingat-ingat oleh Tuhan. Ceritakan karya Kristus, Sang Mempelai itu kepada semua orang. Siang ini kalau ada di antara saudara yang belum pernah bersaksi tentang Yesus, saudara takut, saudara malu, angkat tangan saudara. Biar Tuhan tolong saudara. Biar kemana saudara pergi, engkau akan menceritakan kekagumanmu akan kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu kepada semua orang. Engkau akan memberitakan kabar baik kepada semua orang bahwa ada juru selamat yang mengampuni semua dosa manusia. Tuhan ingin tidak ada satu orang pun yang binasa dari segala suku, kaum, dan bangsa dan bahasa. Semuanya diselamatkan. Tiba waktunya gereja Tuhan menjadi mempelai wanita yang dewasa, menjadi satu dengan hati sang mempelai pria, di mana tujuan utama sang mempelai pria adalah supaya tidak ada yang binasa, supaya semua diselamatkan. Kalau engkau berkata, Tuhan, aku mau berubah, tujuan hidupku tidak lagi yang lain, tetapi hanya satu Tuhan. Seperti hatimu, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan yang kedua, kalau kau berkata, mulai hari ini aku tidak takut, tidak malu lagi untuk bersaksi. Aku akan menyiapkan diriku 3 menit kesaksian tentang hidupku yang lalu dan tentang hidupku setelah menerima Yesus. Dan biarlah aku terus bersaksi Tuhan tentang kekaguman-Mu akan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, jamah hati setiap pendengar firman Tuhan yang di rumah, yang di gereja, yang dimanapun berada. Biarlah hati-Mu Tuhan Engkau taruh dalam hati mempelai-mempelai wanita-Mu Tuhan. Biar gereja-Mu tidak lagi memiliki agenda yang lain Tuhan. Karena 2 menjadi satu. Ketika kami menjadi satu dengan Tuhan, tujuan hidup kami bukan mengumpulkan harta di bumi, tetapi tujuan hidup kami adalah mengumpulkan harta di sorga, seperti yang Kau mau Tuhan. Aku berdoa, biarlah setiap jemaat mau melepaskan semua yang lain. Tidak menjadi yang terpenting, tetapi semua yang dia butuhkan, dia percayakan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan mencukupi semua kebutuhannya. Tetapi hidupnya akan diarahkan untuk menyelesaikan satu tugas yang Tuhan inginkan, supaya jangan ada lagi orang yang binasa, supaya memberitakan kabar baik kepada setiap orang, supaya bersaksi tentang kebaikan, tentang kemurahan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib dan memberikan hidupnya buat semua orang, sehingga setiap orang dapat menjadi pribadi yang cemerlang, yang tak bercacat dan tak bercela, karena darah Yesus menghapus, menyucikan mereka. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, biarlah pengharapan muncul dalam hati kami, bahwa Tuhan ingin supaya tidak ada yang binasa. Kasih dicurahkan ke dalam hati kami, iman diberikan ke dalam hati kami, untuk kami percaya bahwa Tuhan pakai kami menjadi mempelai-Mu Tuhan di akhir zaman ini, yang membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hati setiap jemaat-Mu, supaya mereka bertumbuh dewasa menjadi seperti Engkau, memiliki tujuan yang sama seperti Engkau, memiliki visi dan misi yang sama seperti Engkau Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang kami khawatirkan jika hidup kami melekat
menjadi satu dengan Engkau, menjadi satu tujuan dengan Engkau. Maka apa saja yang menjadi kami butuhkan, Tuhan akan menyediakan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau yang manis ya Tuhan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus Kristus untuk bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan. Biar ya Tuhan terus Kau pulihkan lebih dalam lagi ya Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Biar ya Tuhan bangsa kami terus maju Tuhan, terus di dalam hadirat-Mu Tuhan lebih dalam lagi ya Bapa. Biar ya Tuhan ada lawatan yang dahsyat yang terjadi Tuhan untuk bangsa kami Tuhan. Biar ya Tuhan ada kesembuhan terjadi Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia ini ya Bapa. Biar ya Tuhan kami berdoa juga ya Tuhan Yesus Kristus untuk dunia ini yang semakin dipulihkan ya Bapa ya. Yang virus-virus yang bukan berasal daripada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus kami tolak, kami patahkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ya Tuhan kesembuhan terjadi ya Bapa untuk dunia ini ya Bapa. Biar ya Tuhan semakin dipulihkan lebih lagi Tuhan. Biar ya Tuhan oleh bilur darah-Mu ya Tuhan Yesus Kristus tercurah ya Tuhan. Biar ya Tuhan ada suatu mukjizat terjadi ya Bapa. Biar ya Tuhan kami berdoa ya Bapa untuk anak-anak Tuhan ya Bapa di Indonesia ini Tuhan, lebih dipakai Tuhan, lebih dahsyat lagi Tuhan, lebih heran lagi Tuhan Yesus Kristus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga ya Tuhan Yesus Kristus untuk keluarga gembala kami ya Tuhan, Pak Thomas Agung ya Bapa. Biar ya Tuhan Kau berkati ya Tuhan, Engkau jaga ya Tuhan keluarganya ya Tuhan, dari anak dan cucunya ya Bapa, serta mantunya ya Bapa. Biar ya Tuhan Yesus Kristus Engkau limpahkan ya Tuhan, berkat-berkat melimpah Tuhan tercurah ya Tuhan Yesus Kristus. Diberikan kesehatan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai ya Tuhan Yesus Kristus untuk berdoa syafaat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Mari saudara yang dikasih Tuhan, mempelai Kristus, biarlah kasih daripada Allah Bapa turun ke atas hatimu, dicurahkan ke dalam hatimu, dan demikianlah biarlah engkau menjadi satu dengan Tuhan Yesus, satu di dalam hati, satu dalam tujuan, satu dalam visi dan misi. Seperti yang Tuhan mau, demikian juga engkau akan lakukan. Demikianlah Roh Kudus akan ada di hatimu, mengurapi engkau, memberikan kepadamu penghiburan, memberikan kepadamu kekuatan dan urapan, supaya engkau tidak akan pernah dikalahkan oleh musuhmu, tetapi engkau akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Pergilah dan beritakanlah kabar baik kepada segala bangsa. Sembuhkanlah orang-orang yang sakit. Usirlah setan-setan. Seperti Tuhan memberikan keselamatan dan kasih karunia-Nya cuma-cuma. Berikanlah kepada semua orang kasih karunia Tuhan dengan cuma-cuma. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus, dan persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai engkau hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semuanya. Semua umat Tuhan yang percaya, terimalah berkat Tuhan dan katakan amin.